Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kebon Manis 01 Cilacap, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat beserta tenaga pendidikan SD Negeri Kebon Manis 01 Cilacap. Pada hari ini, tepatnya pada siang hari ini, terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti webinar perdana sekolah kami di Kombel KBM 01 Ceria yang bertemakan dan yang berjudul Stop Bullying di Sekolah. Adapun susunan acara pada webinar kali ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Kebon Manis 01 Cilacap, yang ketiga acara inti yaitu webinar Stop Bullying di Sekolah, dan yang keempat penutup. Selama 2 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan serta mengamati paparan dari narasumber kita yaitu Ibu Dr. Anda Sri Mulyaningsih yang nantinya akan memberikan pengetahuan lebih kepada kita semuanya terkait dengan bullying yang ada di sekolah. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, saya ada sedikit pantun Bapak Ibu. Mohon kalau bisa dijawab dengan kata cakep. Bisa ya Bapak Ibu ya. Untuk sedikit membuat ceria ya, tidak sepanang semuanya ini ya. Pergi ke pasar membeli paprika. Cakep. Pulangnya melewati sawah. Sebelum webinar dibuka, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu kita Kartini. Beliau adalah Ibu Kepala SD Negeri Kebon Manis 01 Cilacap. Kepada beliau Ibu Hartini SPD kami persilakan. Terima kasih Ibu Ani Imania yang sudah memberikan waktu kepada diri saya, yang mana Ibu Imania ini adalah sebagai seorang guru penggerak yang luar biasa hebatnya. Sekali lagi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kebon Manis 01 yang hebat-hebat luar biasa, yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini, yang mulia ini kita melaksanakan kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah yang kita idamkan adalah, yang diidolakan adalah sekolah yang mestinya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Oleh karena itu, salah satunya yaitu di dalam sekolah itu tidak boleh ada bullying. Dengan adanya webinar ini, saya rasa sangat penting untuk kita adakan. Harapan saya sekolah kita itu semakin nyaman, semakin aman, semakin menyenangkan. Walaupun sekolah kita itu sudah merupakan sekolah yang sangat diidam-idamkan oleh Bapak Ibu wali murid, yang mana bentuknya atau buktinya
di sekolah kita itu penerimaan siswa baru setiap tahunnya selalu melebihi dari target kita. Berarti kita sudah idamkan. Oleh karena itu, kedepannya pun saya harapkan keadaan sekolah kita itu yaitu tadi, sesuai sekolah yang kita idolakan, menjadi sekolah yang semakin nyaman, aman, dan menyenangkan. Hanya itu dari saya, semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi, diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat luar biasa ini senantiasa diberi segalanya lebih baik dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu kita Hartini selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kebon Manis 01 Cilacap sebagai semoga semangat kita di webinar kita yang perdana ini. Semoga nantinya di webinar selanjutnya karena kita sekolah inti transformasi bisa memberikan edukasi yang selalu terbaik di sekolah-sekolah yang lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti dengan judul Stop Bullying di Sekolah yang nantinya akan dipimpin oleh moderator kita. Beliau adalah Ibu Desi Wahyuningsi SPDSD. Sebelumnya untuk Bapak Ibu ketahui sebelum webinar ini terlaksana dengan baik insya Allah sampai akhir acara nanti. Di sini ada Bapak Ibu guru hebat yang bertugas pada webinar perdana sekolah kita. Antara lain, untuk admin yaitu Ibu Menak Lasmi Handayani SPD, lalu di teknis ada Ibu Ajeng Ayuning Tias, di moderator nanti yang memimpin penjalannya kita berdiskusi, juga nanti paparan juga membersamai dengan narasumber yaitu Ibu Desi Wahyuningsi SPDSD. Lalu selanjutnya narasumber beliau Dr. Andes Sri Wahyuningsih dan host saya sendiri Imania Yunda Wijayanti SPD. Untuk tidak perlu lama-lama ya Bapak Ibu karena waktunya juga kita hanya 2 jam. Jadi semoga nanti bisa cukup ya narasumber memberikan edukasi terkait dengan bully. Jadi kita bisa lebih paham lagi apa yang perlu kita lakukan sebagai pendidik untuk menanggulangi bullying yang ada di sekolah kita. Langsung saja kepada Ibu Desi Wahyuningsi SPDSD, saya selaku host menyerahkan waktu untuk beliau untuk bisa memimpin jalannya diskusi dan membersamai narasumber kita Ibu Sri Mulyaningsih. Dipersilakan kepada Ibu Desi. Terima kasih kepada Ibu Imania Yulinda Wijayanti SPD atas waktu yang diberikan kepada saya. Beliau guru hebat yang merupakan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat Kombel KBM 01 Ceria yang mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Sebelum pemaparan materi dari narasumber, perkenankanlah saya, Desi Wahyuningsih, selaku moderator akan membacakan profil narasumber kita. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Anda Sri Mulyaningsih. Beliau lahir di Cilacap tanggal 25 Juli 1967. Dengan riwayat pekerjaan sebagai guru SD Patra Mandiri sejak tahun 1991 sampai dengan 2022. Kepala Sekolah SD Patra Mandiri sejak tahun 2014 sampai dengan 2022. Guru SD Negeri Kebon Manis 01 sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang. Beliau akan menyampaikan materi tentang stop bullying di sekolah. Suatu topik yang sangat menarik agar kita bisa mencegah terjadinya perundungan di sekolah. Kami
akan berikan waktu kepada peserta webinar apabila ada pertanyaan kepada narasumber setelah pemaparan materi selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Anda Simulyaningsi untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktunya kepada saya dari Ibu Desi selaku moderator dan pembawa acara Ibu Imania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Kebun Manis 01. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Kebun Manis 01 yang semuanya luar biasa hebat. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sri Mulyaningsi. Karena tak kenal, katanya tak sayang. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah mengenal sayang ya. Di dunia pendidikan saya sudah insya Allah 32 tahun mengajar. Dan ini menginjak di tahun yang ke-33 tahun. Pada sore hari ini, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang stop bullying di sekolah. Dan sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga pada sore hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa berkumpul bersama meraih ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan selawat serta salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa kita terima sampai di akhir jannah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang akan saya sampaikan tentang stop bullying di sekolah, semoga nantinya akan bermanfaat untuk kita semua selaku pendidik di sekolah, di mana kita menjadi garda terdepan bersama orang tua untuk menangani masalah-masalah yang membuat anak-anak menjadi tidak nyaman. Jadi harapan kami semua dengan ilmu ini nantinya kita akan bisa menanggulangi dan mencari bagaimana caranya, bagaimana strateginya supaya tidak terjadi bullying sehingga anak-anak bisa belajar di sekolah dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan tentunya sekolah ramah anak tidak hanya menjadi logo atau foto dari sebuah sekolah, tapi betul-betul di dalamnya anak-anak akan merasa nyaman. Begitu nggih Bapak Ibu? Nanti seandainya ada pertanyaan setelah pemaparan selesai. Stop bullying di sekolah. Topik yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, kenali bullying. Bullying di bahasa Indonesia istilahnya adalah perundungan. Perundungan itu bisa menyeluruh artinya, menyeluruh. Kemudian topik yang kedua adalah bahaya bullying, sehingga harus kita cegah karena bahaya bullying akan meningkat menjadi kriminal. Kita harus cegah bullying
sedini mungkin. Kemudian pengetahuan untuk orang tua dan guru, apa itu bullying, bagaimana cara menangani, dan bagaimana strategi yang tepat untuk menangani bullying. Selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui di media sosial, ya, sepertinya sudah beritanya yang mengerikan, judulnya Indonesia Darurat Bullying di Sekolah. Tentu saja kita sebagai guru akan merasa prihatin mendengar berita Indonesia Darurat Bullying. Alangkah sedihnya kalau kita mendengar berita-berita ketika anak harus masuk ke rumah sakit, ketika mendengar anak tiba-tiba meninggal dunia hanya karena bullying di sekolah. Untuk itu, ke depan semoga Indonesia Darurat Bullying di sekolah sudah tidak ada lagi, sudah tidak terdengar lagi. Yang ada adalah Indonesia Ramah Anak. Bapak Ibu, apa itu bullying? Bullying dikenal sebagai perundungan, dalam bahasa Indonesia perundungan. Jadi perundungan itu nantinya akan menginjak ke kekerasan, ya, ke kekerasan. Jadi kalau perundungan itu masih belum ke kriminal, ya, masih bisa kita tangani di lingkungan sekolah, ditangani oleh tenaga pendidik di sekolah. Merupakan perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jadi saya ulangi, perilaku tidak menyenangkan. Nah, perlu digarisbawahi di sini, ya, perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik maupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi ketika nanti ada dari WA, dari media sosial, itu juga termasuk bullying. Next. Bentuk-bentuk bullying. Yang pertama adalah bullying verbal. Apa itu bullying verbal? Berupa celaan. Contohnya misalnya ketika ada anak yang gemuk, ya, dibully dengan kata-kata. Misalnya, kamu kok langsing, ya, gitu. Kan tidak sesuai itu dengan kondisi badan si anak. Padahal si anak itu gendut, gemuk, tapi dibilang sama temannya, langsing, ya. Nah, itu membuat temannya menjadi tersinggung. Itu juga merupakan atau bagian dari bullying. Kemudian fitnah atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Ya, misalnya contoh yang sederhana yang sering terjadi ketika anak itu tidak nyontek tapi dibilang nyontek, itu kan fitnah. Nah, itu membuat temannya menjadi sakit hati. Kalau ini dibiarkan akan meluas menjadi saling dendam. Kemudian temannya mencari kata-kata, dia akan berpikir, saya harus membalas temanku yang tadi dia sudah mengatakan saya nyontek. Nah, akhirnya berbalas-balasan. Nah, kalau berbalas-balasan pantun itu indah, ya. Tapi kalau sudah berbalas-balasan untuk menfitnah, wah, itu harus kita segera tangani. Jangan dibiarkan ketika anak melaporkan kepada bu gurunya,
guru tadi aku dibilang ini sama temanku. Nah, ketika itu dibiarkan oleh Bu Guru, anak akan mencari solusi sendiri nanti. Mencari cara bagaimana agar aku bisa membalas kata-kata temanku. Oke, jadi tadi saya sampaikan harus segera ditangani. Walaupun kata-katanya hanya menurut Bapak Ibu Guru mungkin hanya bercanda, ya, hanya bercanda. Tapi buat anak itu sudah sangat menyakitkan. Next. Kemudian bentuk bullying yang kedua adalah bullying fisik. Nah, ini bullying fisik itu yang menangani mengenai anggota badan yang terlihat. Misalnya berupa pukulan, bisa mukul pantat, mukul kepala, mukul mungkin lengan ya, yang kadang-kadang anak hanya nyolek aja itu bisa berakibat fatal karena merasa bahwa dirinya itu dipukul, disentuh, apalagi sampai ditendang, menampar, meludahi, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Nah, di sekolah untuk anak-anak biasanya bentuk fisiknya itu masih sederhana, ya. Hanya mungkin nyolek atau megang kepala temannya dijoglok gini, ya. Nah, itu harus segera ditangani. Dari hal-hal yang kecil itu kalau dibiarkan, maka anak akan mencari cara sendiri untuk membalas kepada temannya. Tapi ketika anak itu lapor kepada Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Ibu Guru menanggapi dengan bijaksana, sudah tidak ada masalah buat anak. Dia akan merasa terlindungi, akan merasa nyaman. Dan anak pelaku yang sudah melukai temannya itu tidak akan melakukan hal yang sama di hari lain atau di waktu yang lain. Next. Kemudian bentuk bullying yang ketiga, yaitu bullying non-fisik. Berupa pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari kelompoknya. Nah, kalau orang Cilacap bilangnya itu bala-balaan. Guru itu si A nggak mau main dengan saya, si B nggak mau main dengan saya, si A maunya mainnya dengan si C. Kadang kan suka ada anak laporan seperti itu ya. Nah, itu merasa temannya itu merasa dikucilkan, dirinya dia itu merasa dikucilkan oleh temannya atau diabaikan. Nah, itu pun ketika kita menerima laporan dari anak juga harus segera direspon, harus segera ditangani. Jangan laporannya sama Bapak Ibu Guru juga dicuekin. Nanti anak jadi akan dendamnya 2 kali. Dicuekin sama temannya, dicuekin sama Bapak Ibu Guru juga di kelas. Wah, dia nanti akan menjadi anak yang pemberontak ya, karena karakter anak itu bisa tumbuh, bisa berubah karena lingkungan. Jadi faktor eksternal dari lingkungan tempat anak bermain itu akan membentuk karakter anak lebih kuat daripada di lingkungan keluarga. Ya, mungkin ada anak yang di lingkungan keluarganya diam, baik. Orang tuanya taunya anaknya baik. Tapi ketika dia di luar, dia mendengar anaknya begini, begitu. Sementara kita tidak percaya. Mendapat laporan kalau anak kita begini begitu. Padahal faktor eksternal itu akan lebih cepat membentuk karakter anak. Anak itu akan menjadi baik atau anak itu akan menjadi negatif yang tidak kita inginkan. Next. Kemudian bentuk bullying yang keempat,
yaitu cyberbullying. Segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, rekaman video intimidasi, mengejek, merendahkan lewat media sosial. Nah, ini bentuk bullying yang terbaru. Bentuk bullying karena efek dari media elektronik yang sangat luar biasa perkembangannya. Sehingga ada istilah cyberbullying. Dulu zaman kita kecil tidak ada istilah cyberbullying karena belum ada media elektronik. Nah, sekarang dengan adanya media elektronik, bullying makin merajalela. Dengan media sosial, misalnya anak punya kelompok WA ya, punya grup di WA. Nah, di sesama teman satu kelas, mereka saling mengejek di WA atau di grup, atau mengancam melalui WA. Nanti pulangnya kamu saya hadang di jalan misalnya. Nah, ini intimidasi, tapi akan membuat orang lain menjadi takut atau merasa tersakiti. Apalagi anak-anak sekarang itu sepertinya psikisnya itu masak sebelum waktunya ya. Dulu ketika kita masih kecil, dewasanya itu ya usia SMP ya, baru menstruasi. Nah, sekarang anak-anak sekarang itu kelas 4, kelas 3, kelas 4 itu sudah menstruasi, sudah mengenal lawan jenis. Nah, ini karena efek atau faktor dari media sosial yang tidak terkendali. Orang tua menganggap, anakku mainan game. Padahal di dalam mainan game itu, di balik mainan game, pasti ada gambar-gambar yang membuat anak menjadi penasaran kepengen lihat. Kemudian nanti di-share ke teman-temannya. Ya, kemudian ada temannya yang mengancam. Nah, akhirnya karena diancam, anak ini merasa sakit hati. Nah, mulailah terjadi perang dingin. Nah, perang dingin ini yang bisa mengakibatkan fatal kalau tidak segera kita tangani. Memang agak sulit kita sebagai pendidik untuk ngecek media elektronik yang dibawa anak ya. Oleh karena itu nanti ini caranya adalah harus kerjasama dengan orang tua. Karena undang-undang yang terbaru, kita tidak boleh membuka media elektronik yang dibawa anak ke sekolah kalau tidak ada izin dari orang tuanya. Jadi memang kalau yang ini betul-betul kita harus kerjasama dengan orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Next. Nah, tadi adalah macam-macam bullying ya. Ada bullying yang berakibat fatal buat anak ketika anak itu mengganggu temannya tetapi menyakiti fisiknya. Contoh, ketika anak mau duduk, kemudian ditarik kursinya. Yang mau duduk tidak tahu kalau kursinya itu mau ditarik. Nah, akhirnya temannya jatuh. Karena jatuh duduk, tulang belakang yang kena, kalau orang Jawa bilangnya kepengkok. Ya, jatuh kepengkok itu kan berarti tulang belakang yang menahan beban tubuh. Itu akhirnya cedera dan menjadi istilahnya saraf kejepit atau apalah. Nah, itu kan fatal. Kemudian saat ulang tahun mungkin anggapan bagi temannya itu bercandaan, melempar kue ulang tahun ke muka temannya yang sedang ulang tahun.
akhirnya mengenai matanya dan berakibat fatal, bisa berakibat kebutaan dan lain-lain. Nah, ini memang betul-betul harus selalu diingatkan kepada anak-anak untuk tidak bermain yang membahayakan temannya. Kemudian selanjutnya, bullying bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Tapi karena lingkup kita, ranah kita adalah sekolah, jadi kita lebih menangani anak-anak di lingkungan sekolah, ya. Di luar sekolah sudah kita serahkan kepada orang tua kita atau kepada lembaga penanganan kekerasan anak yang berwenang. Bullying bisa terjadi di sekolah dengan teman senior, ya, teman sekolah, senior, guru, karyawan, bisa terjadi antar guru, antar sekolah, kemudian melebar. Tadinya hanya antar guru, kemudian antar karyawan, antar anak, lama-lama melebar menjadi antar instansi atau antar lembaga, lembaga sekolah. Kan sering kita dengar, ya, tawuran antara sekolah A dengan sekolah B. Nah, itu karena tidak tertangani mulai dari yang sederhana. Dari yang masalah bullying kecil tidak direspon, akhirnya menjadi meluas. Kemudian selanjutnya, next. Mbak Ajeng, next. Belum muncul? Maaf ya Bapak Ibu, agak terganggu. Koneksi jaringan agak terganggu. Belum muncul? Maaf, mohon bersabar. Belum muncul, Mbak. Belum? Belum muncul? Baik Bapak Ibu, sambil menunggu layar karena terganggu oleh jaringan, mungkin sedikit saya lanjutkan, ya. Tentang pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat saat bullying terjadi. Yaitu ada pelaku, ada korban. Nah, korban itu siapa? Korban itu anak yang seringkali menjadi pelaku perundungan yang dilakukan oleh pelaku, yang diejek, yang dihina, yang disakiti. Ya, itu korban.
Kemudian kalau kalau korban tadi misalnya, kenapa sih si A kok selalu diejek, anak selalu dicela, kok selalu ya si A aja. Nah, ini yang menjadi korban bullying itu biasanya anak-anak yang cenderung pendiam, tidak punya prestasi, kemudian anaknya introvert ya, jadi tidak mau terbuka, tidak mau banyak cerita, merasa minder main dengan temannya, sulit bersosialisasi. Kemudian secara fisik dia merasa lebih jelek dengan temannya, atau merasa sebaliknya, merasa anaknya orang kaya. Nah, ini kalau sering terjadi, ini merasa melihat anaknya orang kaya menjadi sasaran empuk nih buat pelaku. Bullyingnya bisa jadi dengan dipalak, tiap hari suruh menlaktir, tiap hari suruh membelikan ini, membelikan itu, kalau tidak nanti diancam. Nah, ini sering terjadi di sekolah ya. Nah, untuk itu memang kita sebagai pendidik kalau menghendaki sekolah menjadi aman dan nyaman, memang harus tidak pernah bosan memberitahukan kepada anak-anak, menasehati, kemudian memberikan wejangan, pentingnya hidup rukun, pentingnya menyayangi temannya, pentingnya menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Nah, tadi yang jadi korban itu tadi yang tentu yang tidak satu paham ya, yang beda dari kelompoknya, terlalu kaya atau sebaliknya. Kemudian ada anak yang terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, ini yang menjadi bahan candaan teman-temannya. Kemudian pelaku bullying ini biasanya anak yang merasa dirinya itu paling hebat, cenderung memiliki sikap hiperaktif. Anak yang hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian. Kemudian tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain. Nah, ini perlu dikirim atau dipanggilkan. Kalau di SD kan kita tidak punya psikolog ya. Kita tidak punya psikolog dan tidak punya guru guidance counseling atau guru BP. Nah, jadi perlu kita panggil orang tua untuk membawa anak ini ke psikolog. Mengapa anak ini hiperaktif, kenapa impulsif, kenapa suka menangis berlebihan, pasti ada alasannya. Pasti ada latar belakang yang membuat anak itu menjadi punya karakter berbeda dengan temannya. Kemudian kurang memiliki empati, hanya peduli pada keinginannya sendiri. Temperamental. Nah, ini banyak anak-anak yang temperamen ya. Kalau ada keinginannya tidak terpenuhi, dia akan marah-marah gitu. Kemudian punya perasaan iri, benci, marah untuk menutupi rasa malu atau gelisah. Nah, ini anak-anak yang punya karakter seperti ini cenderung dia ingin membuli temannya, menjadi pelampiasan karakternya sehingga temannya yang menjadi korban. Dia merasa misalnya paling kuat, jago pukul. Ada anak yang lemah, kadang-kadang ada anak temannya yang lewat kakinya usil, dicangkling sehingga temannya jatuh. Nah, itu kan bisa berakibat fatal ya, ketika jatuh kepalanya mengenai meja dan sebagainya. Nah, itu yang sangat merugikan temannya.
Next. Kemudian ciri sekolah yang melanggengkan praktek bullying. Nah ini naudzubillah min dzalik, insya Allah tidak terjadi di sekolah kita ya. Tidak adanya pola keteladanan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Kalau pendidik dan tenaga pendidik di SD Kebun Manis 01, insya Allah semua bisa menjadi teladan. Bisa menjadi suri teladan bagi anak didiknya. Kemudian adanya perilaku kekerasan baik yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan dan siswa. Nah ini akan menjadi bullying, hari-hari ada bullying ya. Jadi kayaknya bullying itu menjadi tempat yang empuk di sekolah tersebut. Tidak adanya pola komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Nah ini yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ketika ada laporan atau ketika ada anak yang dibully temannya, dilaporkan kepada Bapak Ibu Guru, tetapi Bapak Ibu Guru tidak ada respon, kemudian dicuekin atau pura-pura tidak mendengar. Nah ini lama-lama bisa terjadi bullying yang semakin parah. Karena ini contoh, memberikan contoh. Cuek itu kan bagian dari bullying juga. Membiarkan anak untuk bertengkar, berkelahi, itu juga bagian dari bullying. Tidak sedikit orang tua dan pihak sekolah berpandangan bahwa bullying seolah hanya terjadi di jenjang SMP, SLTA. Padahal faktanya banyak pula terjadi pada anak sejak rentang usia 3 sampai 12 tahun. Pada usia inilah kasus bullying kurang mendapat perhatian lebih karena dianggap hal yang wajar. Nah ini terutama di SD ya, di SD. Kalau di TK sih mungkin karena gurunya banyak ya. Satu siswa biasanya atau 5 siswa satu guru atau satu pendamping. Jadi kemungkinan untuk terjadi bullying masih bisa ditangani dengan baik. Tetapi kalau di SD sementara tidak ada guru GC, tidak ada guru BP, bu gurunya harus merangkap 2 kelas, bahkan ada yang 3 kelas, itu mungkin alangkah bisa terjadi bullying itu dibiarkan karena guru sudah capek memberikan pelajaran atau belajar mengajar, harus mengoreksi. Nah, ini kondisi yang sangat tidak kondusif untuk sekolah yang seperti ini. Semoga tidak terjadi di lingkungan sekolah Cilacap Utara ya. Semua sekolah menjadi sekolah ramah anak yang aman dan nyaman. Tidak ada istilah peristiwa itu wajar atau hal yang wajar. Jadi tetap harus dianggap menjadi kasus supaya tidak terjadi kasus yang lebih besar. Jangan sampai punya pandangan bahwa itu kenakalan anak wajar, itu candaan anak biasa. Nah, itu tidak boleh, nggih. Mulai hari ini tidak boleh ada anggapan seperti itu. Next. Dampak. Nah, dampak bullying ketika tidak direspon atau tidak ditangani sedini mungkin. Dampaknya luar biasa. Bisa menjadi kriminalitas di lingkungan sekolah. Bagi korban sendiri, untuk bullying, yang terkena bullying itu bisa kesakitan fisik dan secara psikologis bisa akhirnya dia takut sekolah di situ. Nah, kepingin pindah sekolah. Kemudian
kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot, malu, trauma, merasa rendah diri, serba salah, takut berangkat sekolah. Banyak ini yang terjadi ya, takut berangkat sekolah, nanti takut diancam sama si A, takut sama si B. Kalau dulu ketika kita sekolah itu takut dengan pelajaran matematika, mungkin pernah terjadi ya. Kalau sekarang itu takut dengan ancaman temannya, takut dengan bully temannya. Kemudian timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang sudah fatal, naudzubillahi min dzalik. Semoga murid-murid kita semuanya merasa bahagia sekolah di SD Kebon Manis 01. Amin. Kemudian bagi pelaku, dampaknya apa bagi pelaku? Bagi pelaku perundungan, apalagi yang tidak ditangani dengan baik, dia akan merasa besar kepala, merasa tidak pernah bersalah, sudah menyakiti temannya. Perundungan atau bullying akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi, maupun mengancam anak lain ketika dewasa. Pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Nah, ini sekali lagi jangan sampai terjadi. Pengalaman menjadi guru yang terbaik buat kita, walaupun pengalaman itu hanya berita ya, terjadi di tempat lain, tetapi itu menjadi pengalaman yang terbaik untuk kita, tidak sampai terjadi, jangan sampai terjadi di sekolah kita. Kemudian bagi saksi karena di dalam bullying itu pasti ada teman yang melihat. Ada teman yang melihat kejadian. Temannya dibully oleh temannya juga, si pelaku. Nah, temannya yang dibully menjadi korban, yang membuli menjadi pelaku, dia lihat. Dia juga akan punya secara psikologis, akan mempengaruhi dia menjadi punya rasa takut. Takut dekat dengan si A, nanti mau kena bully seperti si A. Nah, ini akan lebih parah lagi. Akhirnya dia nggak punya teman karena yang mendekati si A takut dengan si B yang suka membuli. Mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis. Ikut takut dan peristiwa itu bisa tertanam sampai dewasa. Kemudian merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Nah, itu perasaan yang sangat dikhawatirkan kepada anak-anak yang justru menjadi saksi ya, hanya lihat tapi dia punya rasa yang sama seperti menjadi korban. Seperti dia yang dibully. Nah, ini punya rasa empatik dengan temannya. Kasihan temanku ya dibully sama si A. Padahal bukan bully dia, tapi dia sebagai saksi melihat punya rasa yang sama. Nah, ini ada juga yang akhirnya berakibat fatal menjadi anak yang ketakutan. Ikut ketakutan. Padahal yang dibully mungkin tidak takut, tapi justru si saksi ini punya rasa takut. Nah, ini memang kita harus hati-hati, harus menjadi pendidik yang betul-betul bisa memayungi semuanya, bisa memahami anak-anak, bisa mengenali satu persatu, jangan sampai kecolongan. Kalau bisa, ya, berusaha. Karena dampak bullying, sekali lagi saya sampaikan, bisa berakibat fatal, yang bisa membawa sekolah itu
membawa nama baik sekolah menjadi tidak baik. Kalau istilahnya itu nila setitik merusak susu sebelanga. Hanya karena bullying sekolah itu menjadi namanya menjadi tidak baik. Padahal prestasinya sudah luar biasa. Jangan sampai terjadi. Next. Kemudian ada ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan. Nah, ini menjadi Bapak Ibu guru juga harus jeli. Ketika melihat anak ada luka yang dapat dijelaskan seringkali di bagian lengan sebelah luar atau luka bakar. Luka bakar biasanya disentuh dengan rokok, tapi kalau untuk anak SD mungkin tidak sejauh ini ya. Tapi ada juga kalau yang di desa-desa itu anak kelas 5, kelas 6 itu sudah merokok banyak sekali. Karena tidak ada penanganan secara langsung oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru mau menangani juga takut dengan orang tuanya ya. Takut dibully juga, takut diancam. Akhirnya ya ini buah si malakama ini. Mau menangani takut diancam juga oleh orang tuanya. Ini terjadi, saya pernah mengalami ini terjadi di daerah yang lingkungannya itu preman. Di daerah yang lingkungannya preman. Ini saya pernah terjadi saat menunggu ujian. Jadi sudah ada orang tua yang mengancam, pengawas itu tidak boleh melarang yang diawasi contek-contekan. Dan betul-betul saya mengalami sendiri, semoga tidak terjadi di sekolah kita dan mudah-mudahan sekarang sudah tidak terjadi lagi. Karena sekarang sudah tidak ada ujian yang menakutkan. Kalau dulu kan memang nilai ujian itu menjadi standar kelulusan, betul-betul menjadi standar kelulusan. Kalau sekarang kan standar kelulusan banyak faktor yang harus diambil ya, sehingga bukan menjadi momok bagi anak-anak. Kemudian jenis kekerasan atau ciri fisik yang lain, mengalami rasa sakit atau gatal di area vital. Di area vital, biasanya ini kadang anak kan takut ya, takut mau lapor ke bu guru takut, lapor ke orang tua juga takut, akhirnya dia jalan aja sudah terlihat kesakitan. Nah ini sebagai guru itu harus jeli, tanggap, ditanya anaknya kenapa sakit dan sebagainya. Sehingga anak bisa jujur, supaya tidak merambah ke kekerasan fisik yang selanjutnya. Ke teman yang lain juga tidak terjadi. Takut tanya, bisa diperbesar tulisannya Mbak Aju. Takut mau memberikan penjelasan. Nah ini itu juga ciri ya, ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan fisik. Soalnya dia sudah diancam, awas jangan cerita-cerita. Gitu. Sudah ada ancaman, sudah ada intimidasi. Nah itu seorang guru harus jeli. Kemudian menepis atau menyentak kalau didekati atau disentuh. Nah ini perlu dipahami ciri-cirinya ya, untuk seorang pendidik harus tahu betul. Ketika ada murid yang begini, siapa tahu dia adalah korban dari bullying. Jadi perlu kita dekati. Tidak tertarik bermain, takut melakukan kesalahan, atau bicara melukai diri sendiri. Depresi, menarik diri, menolak sekolah, dan sebagainya. Ini bagian dari ciri-ciri anak yang
terkena bullying. Harus kita pahami ciri-cirinya, nggih. Next. Nah, ini dampak bullying tadi juga sudah sebagian sudah disebutkan di atas. Ketika anak yang terkena bullying akhirnya malas sekolah, kemudian bolos sekolah, takut dibully lagi, terus pengen pindah sekolah. Orang yang dibully lebih mungkin mengalami kesulitan dalam lingkungan pekerjaan. Kalau di sekolah ya lingkungan belajar. Orang yang dibully mengalami kesulitan dalam menjaga persahabatan. Dalam jangka panjang, hubungan baik dengan orang tua itu lama-lama menjadi seolah-olah orang tua itu menjadi momok buat dia karena punya rasa takut yang berlebihan. Nah, ini kasihan, cepat-cepat harus dibawa ke psikolog. Terhadap diri sendiri sehingga membahayakan diri sendiri, ya. Jangka panjang dan hubungan baik dengan orang tua mereka yang ditindas dapat melakukan bullying sehingga membahayakan diri sendiri. Kemudian muncul rasa dendam. Nah, kalau sudah muncul rasa dendam ini yang tidak akan pernah berakhir karena akan dendam terus. Sebelum anak menyimpan rasa dendam, sebaiknya sesegera mungkin harus ditangani. Next. Nah, ini ada kasus bullying yang merenggut nyawa. Ini ada contoh cerita ya ini. Ada contoh cerita bullying yang bisa merenggut nyawa. Contohnya ini ada Rangga 11 tahun meninggal dunia karena dianiaya oleh kakak kelasnya. Renggo, siswa kelas 5 SD di Jakarta, mengalami tindak bullying hanya karena menyenggol si pelaku bullying. Nah, biasanya kalau anak-anak itu sentuhan ini ya pundak hanya tapi dengan cara keras gitu. Merasa dilecehkan mungkin. Akhirnya membalas, mengancam, awas nanti pulangnya dan sebagainya. Dihadang. Sini membawa teman, sana juga membawa teman, akhirnya terjadi pertengkaran. Pertengkaran melebar, akhirnya menjadi keroyokan atau tawuran. Tapi kalau untuk anak SD, insya Allah nggak sampai segitu ya. Mungkin kalau sudah SMP ke atas. Kemudian ada contoh lagi, bocah perempuan yatim piatu yang masih duduk di bangku sekolah TK, asal Kartosuro, tewas dianiaya oleh 2 kakak sepupunya. Dan ini terjadi di rumah karena dituduh mengambil uang 30.000. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Tidak terjadi di sekolah kita, nggih. Tidak terjadi di wilayah Cilacap Utara. Kemudian tidak terjadi di Kabupaten Cilacap dan tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Semua anak bisa sekolah dengan aman, nyaman, bermain dengan siapapun. Tetap sekali lagi jangan bosan-bosan untuk menasehati anak, untuk saling menyayangi kepada yang lebih muda, menghormati kepada yang lebih tua. Pentingnya jabat tangan antar teman. Ketika pulang sekolah, sangat baik sekali anak-anak saling berjabat tangan atau berpelukan. Setidaknya anak itu merasa menjadi saudaranya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekali lagi
jangan bosan-bosan untuk selalu menasehati anak-anak. Kadang mungkin lebih penting nasihat kita daripada kita memberikan ilmu matematika walaupun hanya 5 menit, 10 menit setiap hari. Supaya akan menjadi habit ya, kalau menjadi kebiasaan yang baik. Anak-anak menerima, ingat nasihat ibu guru, ingat nasihat bapak ibu guru, agar kita selalu rukun, selalu menyayangi, punya makanan sedikit, berbagi sedikit dengan teman-temannya. Saling memberi, jangan hanya maunya menerima, tapi anak juga harus dilatih memberi, dilatih berbagi apa yang dia bawa, dikasih, nggak apa-apa sedikit-sedikit. Besok gantian, ada yang membawa beda lagi, dikasih lagi sedikit-sedikit. Kemudian mungkin juga harus dilatih anak-anak jangan, kalau bisa jangan suka meminjam ya, karena meminjam itu akhirnya menjadi berkelahi. Kalau memberi makanan oke lah, itu dia harus dilatih. Tapi kalau meminjam itu akhirnya nanti meminjam pensil, hanya meminjam pensil temannya, tetapi pensilnya tidak diberi nama, akhirnya diaku tuh sama yang meminjam. Akhirnya bertengkar hanya gara-gara pensil, ya. Tapi kalau kita berbagi makanan dengan didampingi Bapak Ibu guru, insya Allah anak-anak akan terbentuk karakter yang saling menyayangi. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Next. Kurang gede apa tulisannya, Mbak? Nah, ini ada grafik atau data. Data yang menunjukkan bahwa negara dengan tingkat bullying tertinggi di dunia. Wah, luar biasa nih. Sebanyak 41,1% pelajar di tanah air mengaku pernah dibully di sekolah. Dulu waktu kecil saya yakin semua Bapak Ibu guru pernah dibully ya di sekolah. Hanya waktu itu belum ada pembelajaran tentang bullying, belum ada ilmu tentang bullying zaman saya kecil. Zaman saya kecil pertengkaran itu ada. Nah, sekarang sudah ada ilmunya. Bagaimana menangani bullying, seperti apa menangani bullying, bagaimana supaya tidak terjadi bullying. Nah, ini sampai di data negara dengan tingkat bullying tertinggi di dunia. Mana nih, Mbak? Kecil. Kurang gede apa ya, Mbak? Filipina ya. Tingkat bullying tertinggi itu Filipina. Indonesia urutan ke-5. Indonesia urutan ke-5 kok urutan bullying, coba. Memalukan sekali. Nah, monggo mulai dari kita, dari wilayah yang terkecil, zero bullying. Ya, mulai hari ini, dan selanjutnya SD Kebon Manis 01 zero. Nothing bullying. Semoga tidak terjadi ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan ketika ada laporan segera direspon. Segera direspon dan ditangani. Next. Siapa yang bisa mencegah bullying? Pencegahan adalah tindakan atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungannya. Yang pertama, diri sendiri. Diri sendiri kalau anak itu kesadarannya tinggi. Kalau anak terbiasa di rumah, mungkin dibawa
dari rumah ya, yang keluarganya senang memaafkan orang lain karena dilatih untuk memaafkan, saling menyayangi, itu bisa sadar dari diri sendiri. Tetapi sangat sedikit yang menyadari dari diri sendiri bahwa saya harus memaafkan temanku yang membuli saya, yang memfitnah saya, dan sebagainya. Kemudian teman sebaya. Teman sebaya itu sekali lagi pada anak-anak yang memang imannya bagus, karakternya bagus, bisa memberikan nasihat pada temannya. Sudah, nggak usah dilayani, dan sebagainya. Atau mungkin kalau sedang dibully, temannya ditarik, yuk kita jajan aja. Ada anak yang mengalihkan supaya tidak terjadi bullying. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua itu kalau yang tidak mohon maaf ya, sekarang aja orang tua, ibu dan bapaknya sudah saling membuli. Banyak terjadi ini di lingkungan rumah tangga yang broken home. Akhirnya anak yang menjadi korban. Kemudian anak itu tidak bisa mendapat perlindungan dari orang tuanya aja broken home. Nah, ini mungkin perlu ada parenting tentang bullying kepada orang tua. Supaya semuanya di rumah nyaman, anak-anak di sekolah nyaman, di tempat bermainnya dia nyaman. Insya Allah akan terbentuk karakter anak-anak yang baik sesuai kondisi yang kita inginkan. Kemudian guru. Nah, ini memang tugas guru ya, salah satu kewajiban guru adalah menjadi ya guru BP ya, karena di SD tidak ada spesial bimbingan konseling, tidak ada psikolog. Guru itu kompleks. Ya jadi psikolog, ya jadi psikiater, ya jadi pendidik, ya jadi ustadzah atau ustadz. Jadi tugasnya kompleks, luar biasa. Semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi amal jariah buat kita ya. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah. Kalau pemerintah mencegah bullying itu sudah ke ranah hukum. Sudah ke ranah hukum dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Kalau di lingkungan pendidikan ya Permendikbudristek yang membuat undang-undang supaya tidak terjadi bullying. Tetapi apakah anak-anak mudeng dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah? Kan tidak. Apakah anak-anak takut dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah? Tidak juga. Jadi yang paling berkompeten di sini adalah guru dan orang tua. Harus ada kerjasama yang baik supaya tidak terjadi bullying atau supaya bisa mencegah bullying sehingga tidak berlanjut ke ranah hukum. Next. Kemudian pengaduan kekerasan di sekolah, ini urutan pengaduan kekerasan kalau terjadi di sekolah yang sekiranya sudah tidak bisa ditangani di sekolah ya harus ke lembaga pemerintah yang ada, yaitu lembaga penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan. Itu di bawah lembaga sosial ya, di bawah lembaga sosial dan kerjasama dengan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang bisa menangani kekerasan sebelum ditangani oleh pihak berwajib atau kepolisian.
Coba Mbak Ajeng agak dibesarkan tulisannya supaya terbaca. Ya, ada di situ pengaduan online KPAI via email juga bisa. Pelayanan teknis perlindungan perempuan setiap kabupaten atau kota provinsi pasti ada. Nomor ada di setiap daerah juga. Mestinya kita punya ya, sekolah itu punya tim penanganan bullying. Itu di situ isinya ada kepala sekolah, kemudian guru BP, kemudian ada komite yang setiap saat mendata. Jadi tingkat perkembangan bullying di sekolah itu berapa persen setiap bulan. Kalau prosentasenya turun atau grafiknya turun, berarti bagus. Karena bullying itu terjadi di manapun. Jangankan di sekolah yang komunitas anaknya itu ratusan, di rumah aja bisa terjadi bullying, apalagi di sekolah. Ada tim pengaduan di situ ya, kemudian tindak lanjut pengaduan bisa dibaca. Ini saya nggak bisa baca, tulisannya kecil sekali. Ya, coba. Yang pertama, korban harus ada saksi ya. Kalau melakukan pengaduan itu harus ada saksi. Kalau tidak ada saksi, biasanya diabaikan. Diabaikan oleh pihak pemerintah. Tapi kalau di sekolah, ketika ada pengaduan dari siswa, harus segera ditangani, direspon, sekalipun saksinya itu tidak mau menjadi saksi ya. Kadang-kadang anak kan takut nanti menjadi saksi, malah dia sendiri menjadi sasaran bullying temannya. Saksi yang melihat kondisi yang menjurus kepada pelanggaran hak anak. Tim pengaduan itu tadi caranya menerima pengaduan, harus ditulis, pengaduannya harus punya data tertulis, tidak bisa lisan ya, supaya ini nanti bisa menjadi bukti fisik sudah terjadi perundungan. Kemudian kalau di agama ya tabayun dulu sebelum ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini tindak lanjut pengaduan itu analisa masalah, penetapan tindakan itu kalau sudah bullyingnya sudah ke tingkat kekerasan atau kriminal. Ini sudah melibatkan banyak pihak. Tapi kalau di sekolah cukup guru dan orang tua. Cukup guru dan orang tua sebisa mungkin diselesaikan. Next. Pengaduan kekerasan anak dan perempuan ini sudah ada lembaganya ya, LP2PA2 kalau nggak salah. P2T PPPA. P2A itu PPPA. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini layanan pengaduan, bisa Bapak Ibu catat alamatnya. Tetapi ini pelayanan pengaduan ini ketika terjadi bullying yang sudah tingkat dewa kali ya. Kalau masih di lingkungan anak-anak, ejek-ejekan itu ya tidak sampai ke pengaduan lembaga pemerintah. Next. Apa ini? Push. Enggak terbaca, Mbak?
Puspaga apa ini? Kemudian ada istilah Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga. Tempat pembelajaran untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesional melalui peningkatan kapasitas orang tua atau keluarga atau orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan melindungi anak. Nah, ini mungkin organisasi masyarakat yang sudah tingkat tinggi ya, karena ini berbiaya, pasti berbiaya mahal. Karena ini lembaga atau organisasi yang didirikan oleh, bisa jadi yayasan ini. Terutama kepada keluarga-keluarga yang bermasalah. Mudah-mudahan di SD Kebon Manis 01 tidak ada ya. Tidak ada yang bermasalah. Seandainya ada yang punya ingin ikut ke Puspaga, itu hanya sebagai ilmu supaya lebih paham dalam menangani. Di sini ada layanan informasi dan layanan konsultasi atau konseling. Jam kerjanya ada, alamat teleponnya ada di daerah Bantul ya, ini di daerah Bantul. Barangkali SD Kebon Manis 1 bisa juga membuat Puspaga ya. Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, ini tetapi tetap harus ada psikolognya. Karena dasar hukumnya itu pasti sudah diatur oleh undang-undang. Next. Bullying yang sudah sampai tingkat dewa itu sudah mengarah ke kriminal, sudah yang menangani itu sudah harus pihak hukum ya, harus pihak hukum. Di sini perlindungan anak ada undang-undangnya, perlindungan anak pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian cybercrime, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah ada pasalnya ini, pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ini mohon bisa dicatat Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diinformasikan kepada orang tua supaya bisa jangan sampai terjadi bullying sampai ke sini, sampai ke pengadilan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, ini hanya untuk pengetahuan kita aja. Karena kadang-kadang hal kecil bisa jadi sama orang tua itu menjadi dibesar-besarkan. Contohnya yang tadi efeknya ke fisik ya, ke fisik anak yang membuat anak menjadi kesakitan. Nah, ketika orang tua itu tidak ora trimo, nggak terima dengan keadaan seperti itu, bisa
terjadinya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita. Jadi mohon maaf, jaringan terganggu Bapak Ibu. Saya kira materi yang saya sampaikan sudah cukup, nggih? Karena waktunya sudah hampir habis. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu apa itu bullying, bisa dipraktekkan di sekolah kita masing-masing, dan semoga tidak terjadi kondisi-kondisi yang seperti tadi dipaparkan. Tapi kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan, terwujud sekolah ramah anak, betul-betul bisa dirasakan oleh anak dan orang tua, oleh keluarga besar kita semuanya. Begitu ya Bapak Ibu, kiranya cukup sampai di sini materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Adapun kelebihan dari apa yang saya sampaikan adalah semata-mata karena karunia Allah, dan jika ada kekurangan itu semata-mata dari pribadi saya sendiri. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Moderator Ibu Desi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa hebat, Ibu Dr. Anda Simulyaningsih. Untuk memperjelas pemahaman materi ini, kami berikan kesempatan kepada peserta webinar. Bagi yang akan bertanya, kami buka untuk termin pertama dengan kesempatan 3 penanya. Silakan penanya nanti bisa menyebutkan nama terlebih dahulu. Dimohon juga pertanyaan ini disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilakan untuk yang ingin bertanya, monggo. Monggo. Oke, Ibu Ragil Trilianti. Ya, terima kasih Ibu moderator waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaiannya luar biasa Ibu narasumber, sangat bagus sekali. Saya hanya ingin bertanya sedikit Ibu narasumber, tindak pembulian oleh anak di kalangan sekarang ya, yang sedang viral itu rata-rata kan yang menjadi topiknya itu yang membuli ya pelakunya ya, yang bahas itu pelaku pembuliannya. Nah, kalau misalkan tidak ada kalau misalkan yang agar kita tidak dibully, itu caranya bagaimana Ibu narasumber? Ya begitu. Tadi kan diterangkan juga kalau misalkan anak itu introvert atau anak itu dari orang kaya, tapi kenyataannya di dunia sesungguhnya itu tidak hanya orang yang introvert saja yang menjadi korban pembulian, tapi justru orang itu adalah orang yang pintar, guna sumber begitu. Ya. Bagaimana agar kita tidak menjadi bahan pembulian? Gitu aja. Oke, monggo kepada Ibu narasumber. Oke, kepada Ibu narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Ragil, monggo. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Ragil, luar biasa pertanyaannya.
hebat. Memang tadi sudah disampaikan bahwa bullying itu terjadi oleh pelaku tidak hanya kepada korban yang mungkin minder dan sebagainya. Bisa terjadi di sebaliknya, bisa kaya, yang terkaya atau yang terpintar. Karena tadi ada rasa cemburu, ada rasa iri oleh pelaku. Pelaku merasa iri, merasa cemburu, tidak pernah dipuji oleh gurunya, tidak pernah merasa dihargai pekerjaannya dan sebagainya. Akhirnya dia punya rasa iri dan akhirnya membuli. Nah, untuk itu pentingnya mengajarkan saling menghormati, saling menghargai kepada anak-anak dan selalu disampaikan. Bisa jadi ketika kamu nilainya 100 tidak boleh tinggi hati. Yang nilainya kecil tidak boleh rendah hati, tetap harus semangat, harus belajar. Ada kalanya diberikan waktu untuk berdiskusi kepada teman-teman, teman sebaya. Jadi anak diberikan kesempatan yang paling pintar atau yang paling pandai di kelasnya untuk mengajari teman yang lain, gitulah. Jadi anak itu merasa dihargai dan yang pandai merasa dihargai, yang belum mungkin belum merasa pandai juga merasa disayangi karena mau mengajari. Bisa jadi anak yang pandai itu karena mungkin pelit, tidak mau mengajari temannya, ilmunya untuk sendiri. Bisa terjadi seperti itu karena memang jadi guru itu harus jeli, harus ditelaah, harus dianalisa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Begitu nggak Bu Ragil? Semoga memuaskan jawabannya. Ya, Gimana Bu? Cukup memuaskan Bu Ragil untuk jawaban dari narasumber. iya, Ya, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya lagi, monggo saya persilakan. Ada yang ingin bertanya kembali? ya. Oke, monggo Ibu Rini. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami, terutama kami guru, selalu menghadapi anak-anak yang kadang kita hal-hal yang sering kita temui di dalam kelas, misalnya seperti kadang kalau pas lagi pembelajaran itu kadang anak-anak ada yang maju ke depan kelas, terus dia tidak bisa jawab, nanti yang teman-teman yang lain menyerahkan, nggak bisa, itu kan termasuk contoh bully termasuknya ya. Cuma kadang-kadang kita di kelas guru itu masih bingung untuk cara gimana solusinya untuk mengatasi hal seperti itu biar tidak berkelanjutan ketika di pembelajaran. Itu pertanyaan dari saya. Mohon untuk solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo kepada narasumber. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus juga dari Bu Rini. Ini terjadi tidak hanya di kelas 1 ya, itu terjadi pada setiap kelas pasti ada nak. Jangankan di kelas, di lapangan ketika ada anak yang berprestasi atau ada anak yang menjawab tidak bisa itu seperti kompak ya, seperti ada yang ngabani. Nah, di situ langsung aja seorang guru itu harus bisa mengarahkan anak-anak yang tadi menyampaikan dengan diganti. Semangat, kamu bisa. Coba bersama-sama yuk. Kita mengucapkan kamu bisa gitu. Insya Allah sudah akan membuat anak yang di depan yang tadinya menjawab tidak bisa tetap dihargai, tetap punya rasa percaya diri. Mungkin begitu nggak bisa dicoba Bu Rini ya. Insya Allah akan membentuk karakter anak menghargai temannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, saya berikan kesempatan yang terakhir untuk yang lainnya. Yang terakhir ini monggo.
Oke, monggo Bu Kartikawati dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Langsung saja kepada Ibu Narasumber, mohon izin bertanya. Tadi sudah dipaparkan dengan jelas semuanya. Cuma satu nih yang jadi ganjalan saya, mungkin teman-teman juga, bagaimana tips dan trik yang gitu ya untuk membangun jembatan antara kita sebagai pendidik di sekolah dengan orang tua, karena kan habit itu harus dibentuk tidak hanya di sekolah ya, ternyata habit itu juga harus dibentuk juga di rumah. Jadi biar kita itu sinergi antara pendidik dan orang tua, wali murid di rumah. Tipsnya gimana bagi kita sebagai di sekolah dan sebagai orang tua yang harus belajar sepanjang hayat untuk mengatasi bullying, gimana tidak hanya pola-pola karena itu harus terbentuk dimanapun kita berada di anak kita selalu terjaga. Maturnuwun. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Maaf, Ibu Moderator, langsung saya jawab pertanyaan Ibu yang luar biasa sulit sekali. Tapi saya coba jawab. Yang pertama, memang itu wajib ya. Wajib ada komunikasi guru dengan orang tua. Nah, tipnya yang pertama, kalau bisa parenting di dalam kelas. Parenting di dalam kelas, kita evaluasi sebulan sekali dengan orang tua. Hanya kadang-kadang mendatangkan orang tua itu kan tidak semudah membalikan tangan ya. Kita sudah menyiapkan segala macam, tetapi orang tua banyak yang tidak hadir. Nah, itu bagaimana cara triknya? Biasanya itu kalau ada door prize ya. Kalau ada door prize bisa berbondong-bondong orang tua datang. Yaitu cara menarik memang harus sedikit agak modal gitu ya. Modal untuk menyiapkan door prize-nya, untuk mengadakan parenting dan ada istilahnya grup di WhatsApp yang menyampaikan perkembangan anak hari ini. Ketika anak sudah disiapkan sarapan, siapa yang mengucapkan terima kasih kepada orang tua, coba. Nah, ini ditanya aja, hari ini yang ke sekolah tidak berjabat tangan dengan orang tua siapa, yang berjabat orang tua siapa. Ketika itu nanti terbiasa, karena tadi mungkin takut dengan bu guru, takut ditanya dengan bu guru dan sebagainya, nanti anak-anak itu akan menjadi kebiasaan kecil, tapi itu nanti akan membentuk karakter anak yang luar biasa. Dicoba. Mungkin dengan bahasa lah diganti, misalnya hari Kamis dibiasakan anak itu mengucapkan bahasa Jawa Kromo ya. Bahasa Jawa Kromo itu kan bisa membentuk karakter anak itu. Kalau orang Jawa kan tetap sopan santun, unggah ungguh itu kan dijunjung tinggi ya. Nah, itu insya Allah dengan membiasakan seperti itu, cobalah insya Allah akan membentuk meminimalis bullying yang semakin sekarang terjadi. Mungkin trik dari saya. Terima kasih. Begitu jawaban dari narasumber kita yang luar biasa, sangat memuaskan. Alhamdulillah rangkaian acara webinar Stop Bullying di Sekolah kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini bermanfaat sebagai pengetahuan kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Sri Mulyaningsih dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Demikian acara webinar Stop Bullying di Sekolah hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi.
Selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Sebelumnya, saya akan membacakan sebuah pantun ibu-ibu, Bapak Ibu guru hebat, Pombel KBM 01 ceria. Dalam perut terdapat lemak Cakep. yang mengungkap. Sekali lagi, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga webinar kali ini memberikan banyak manfaat. Cakep. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Desi selaku moderator dan juga narasumber hebat kita pada siang hari ini. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan virtualnya sangat luar biasa sekali. Ibu Sri Mulyaningsih memberikan paparan terkait dengan bullying. Harapannya dari yang kita simak tadi, yaitu mari kita wujudkan sekolah yang ramah anak, ramah gurunya, bahagia siswanya, dan lebih semangat belajarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hebat yang ada di webinar Kombel Ceria, walaupun kita dalam satu keluarga, kita harus tetap bisa menjaga silaturahmi dengan baik dan menstop segala bullying yang ada di lingkungan sekolah kita. Pastinya mungkin tadi di sela-sela webinar ada yang sedikit kantuk atau mungkin ada yang sedikit boring dan bosan ya, karena tidak bisa mingser ya, orang Jawa bilang itu mingser. Jadi kita mencoba untuk bisa melemaskan sakit. Tangannya mana ibu-ibu? Tangannya mana? Coba ditunjukkan tangannya. Masya Allah. Coba. Tangan yang sebelah kiri diluruskan ke depan, coba. Sebelah diluruskan ke depan. Lalu yang sebelah kanan terlihat nggak nih? Nah, sebelah kanan diposisikan seperti ini bisa? Ya, seperti mau silat ya. Seperti ini. Ibu-ibu pasti di sini semuanya jago masak. Bisa membedakan antara memotong daging dan memotong sayuran-sayuran yang kecil. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang memotong daging, silakan ke tangan yang lurus. Ya, dipotongnya selanya agak besar-besar. Yuk, 1, 2, 3. Aduh enaknya, 2 jam webinar. Lumayan kemungnya, tambah ilmunya. Oke, satu lagi Bu. Motong daging masih. 1, 2, 3 sampai bawah. Ke atas lagi. Aduh enak. Iya. Sekarang yang kiri kembali lagi. Kalau motong sayuran kecil, wortel kan kecil-kecil ya. Jangan kebanter. 1, 2, 3. Yang kecil-kecil. Kecil-kecil cabai rawit. Rasanya enak. Dipotong-potong banyak. Oke, satu lagi. Dipotong kecil-kecil. Motong sayur kecil. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Lumayan tangannya ya, melepaskan tangan-tangan tadi yang mungkin pada saat mendengarkan pasti ada rasa kejenuhan yang ada. Lebih fresh lebih fresh lagi ya di penutup acara ini. Terima kasih atas partisipasi yang Bapak Ibu berikan kepada webinar yang perdana ini. Semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Namun sebelum saya tutup, tidak syah rasanya bila mana kita tidak ada sesi foto bersama secara virtual. Kalau foto bersama secara luring atau bertemu langsung sudah biasa. Tapi kalangan kita dalam satu sekolah secara virtual kita foto bersama. Oke, siap-siap ya. Mbak Ajeng jangan dipusatkan, saya minta tolong di on cam semuanya ya. Oke, bisa agar bisa terlihat semuanya. Sebentar. Belum terlihat semua ya. Ada yang masih oke sepertinya.
Oke. Sudah terlihat semuanya ini. Oke Bapak Ibu, kita pakai gaya dulu andalan kita karena kebun manis satu di sebelah pipi yang kanan boleh atau seperti ini juga boleh. Jangan bergerak ya, jangan bergerak ya. Oke, saya yang foto ya, jangan bergerak. 1, 2, senyum cantiknya. Oke, tahan. 1 jam ke depan ditahan seperti itu. Sebentar, sambil saya crop dulu. Tahan dulu. Oke, kita nanti lanjut ke 3 gaya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini belum muncul yang tadi. Ekonomi. Nah, Sehat ekonomi. nah itu nanti. Sebentar, langsung saya kirim ini di grup agar tidak hilang. Oke, yang selanjutnya pakai gaya. Oh iya, kalau sekarang kan lagi innya bagaimana ya? Aku, bagaimana Ibu? Aku cinta Cilacap. Coba ya bersama-sama ya, bersama-sama ya. Aku ya tangannya seperti ini, terus buat lo. Aku cinta. Nah, ya tahan semuanya dulu. Saya love-nya gimana nih memoto ya? Iya. Sebentar, ya. Untung dapat. Tahan sampai besok. Sebentar. Sebentar. Masya Allah. Cantik-cantiknya. Sakadap. Nah, iya betul. Nah. Harap bersabar sampai minggu depan. Sebentar. Ini harus langsung dikirim karena takut hilang. Yang ketiga, kan tadi aku cinta, harus seperti ini, Cilacap. Ya. Ayo Mama Ita. Yuk, semuanya yuk. 1, 2, 3. Oke. Kita tahan dulu sekitar bulan depan baru turun ya itu ya. Nah. Makasih. Masya Allah. Wak, gini loh, Wak. Belum Begitu. Oke, muncul. Ini Mbak Mita memang off ini ya, nggak kelihatan fotonya. Mbak Mita dan Mbak Wendy, Bu Mita dan Bu Wendy. Di luar kementerian. Bu Mami di luar kementerian. Oke, masih mau ada gaya yang lainnya Bapak Ibu? Mungkin ada gaya berfoto yang lainnya? Oh sudah cukup. Masya Allah. Oke. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada hari ini. Insya Allah webinar ini tidak akan dilaksanakan hanya 1 kali. Kita target dalam 1 bulan ini kita melaksanakan 2 atau sampai 3 kali webinar. Mohon maaf sebentar.
Ya, jadi untuk selanjutnya nanti kita bisa berbagi tugas kembali agar semuanya bisa, karena untuk guru hebat kali ini ternyata kita dituntut tidak hanya bisa mengajar, tapi kita bisa membagikan praktik baik kepada rekan sejawat dan juga antar sekolah. Jadi insya Allah mohon doa restunya, nanti kita akan melanjutkan webinar kita yang selanjutnya, karena sekarang sudah hebat, besok lebih hebat lagi, bisa memberikan praktik baik di antar sekolah. Mohon doa restunya ya Bapak Ibu. Nanti kita susun lagi skenario-nya agar bisa berjalan lancar seperti pada saat ini. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala acara sudah kita laksanakan ya, dari pembukaan sampai tadi paparan terkait dengan stop bully, juga sesi foto, dan akhirnya kita pada sesi penutup. Tadi kita sudah di awal sudah membaca basmalah bersama ya, dengan doa basmalah, semuanya berjalan lancar. Mari kita tutup acara webinar kali ini sama-sama dengan bacaan hamdalah. Ya, kita tutup dengan majelis bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk partisipasi Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di webinar KBM dari KBM 01 Ceria yang selanjutnya di antar sekolah. Esi Ceria. Kebar manis 01. Jaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.